Assalamualaikum, apa kabar? Buat teman-teman yang pengen cuti, usahakan kopernya diperhatikan ya dari jenisnya, ukurannya, dan juga berat yang akan dimasukkan ke koper itu. Jangan sampai kita salah pilih jenis koper juga, akhirnya koper kita rusak karena dibanting-banting sama petugasnya, dan itu resiko banget. Ya mungkin kita juga harus memaklumi sih, karena petugasnya mungkin udah capek dan kopernya banyak, apalagi berat. Jadi kita juga harus mikirin petugasnya juga sih. Selain ukuran koper, jenis koper juga penting untuk diperhatikan. Ada yang pengen di perjalanannya itu nggak pengen berat-berat untuk ngurusin kopernya, jadi kalian juga pilih yang 4 roda. Ada juga yang mungkin aku nggak pengen cepat-cepat rusak lah, jadi kalian harus memilih koper yang seperti apa nih biar koper kalian tuh awet gitu. Untuk jenis koper yang rodanya 4 ini cocok banget buat teman-teman yang nggak pengen capek di jalan, karena tinggal dorong aja sih. Kalau lantainya mulus sih aman, tapi kalau lantainya yang kayak kasar-kasar gitu resiko patah juga sih, dan ini juga beresiko rusak kalau kita titipin di bagasi ya, seperti di video yang barusan kita lihat. Koper yang dititipin di bagasi itu beresiko untuk cepat rusak karena satu mungkin ditumpuk bersama-sama, kemudian petugasnya juga itu sangat beresiko untuk membuat koper kita rusak gitu, karena yang koper-koper kayak gini nih, resiko pertama yang paling rusak adalah rodanya, oke? Apalagi rodanya yang menonjol seperti ini. Kalau saya pribadi, saya suka koper yang rodanya cuma 2 aja. Tapi ingat juga, yang 2 rodanya itu ada beberapa macam. Kalau yang seperti ini, yang barusan aku tunjukin ini, aku kurang suka karena 2 rodanya ini menonjol ya. Walaupun ini 2 roda, tapi ini juga beresiko misalkan kena benturan, akhirnya patah. Karena aku pernah juga punya koper yang seperti ini dan rodanya itu patah satu, akhirnya buat kita ribet sendiri kan. Aku juga pernah lihat ada TKI waktu masih zaman-zamannya karantina di Wisma Atlet, ada TKW yang kopernya itu rodanya patah, akhirnya ribet sendiri apalagi perempuan. Kalau saya pribadi suka jenis koper yang seperti ini. Jadi rodanya itu 2 di belakang dan agak ke dalam. Jadi bukan yang nonjol kayak yang barusan tadi itu. Jadi rodanya masuk ke dalam, kemudian di depannya itu ada penyangganya. Tapi kalau bisa sih pilih yang penyangganya nggak terlalu yang menonjol gitu. Karena kalau masih terlalu menonjol itu resiko banget untuk patah ya. Selain dari koper yang ditumpuk-tumpuk bareng, kemudian petugasnya juga membuat koper itu berisiko untuk patah. Kemudian ukuran koper, kalau saya pribadi suka yang ukurannya sedang, jadi yang tidak terlalu gede dan juga tidak terlalu kecil, karena kalau terlalu gede juga makan tempat, jadi enaknya yang sedang-sedang saja lah. Perkiraan ukurannya itu di atas lutut sedikit. Kalau kita masih punya barang yang lain, kita masih bisa nambah tas yang ditenteng tapi ukurannya agak gede, kita bisa taruh di atas koper tersebut. Kemudian misalkan ada barang yang lain nih, kita bisa pakai tas gendong, jadi lumayan banget. Jadi kita bawa barang itu bukan satu paket itu langsung gede gitu, enggak, tapi dipisah-pisah aja gitu. Karena yang pertama, kalau terlalu besar juga kita akan ribet di jalannya. Misalkan diharuskan ngangkat, itu kan juga terlalu berat ya. Tapi kalau dipisah-pisah, misalkan dipisah jadi 2, satu koper ukuran sedang dan juga tas backpacker, itu misalkan seperti itu. Jadi misalkan kita ngangkat pun, misalkan jatuh pun atau dilempar pun, itu juga nggak terlalu berat dan nggak resiko barang di dalamnya itu rusak ataupun kopernya rusak. Kalau untuk petugas yang lempar-lempar koper seperti itu ya mungkin kita harus memaklumi juga, tapi asalkan jangan terlalu sering ya. Karena untuk bekerja di bagian koper itu yang pertama stres dan juga capek banget. Karena dulu waktu saya kerja di Amerika juga pernah kerja di bagian koper. Satu troli itu kita harus membawa sekitar 6-10 koper dan itu harus ditumpuk-tumpuk. Kalau koper kalian terlalu berat, saya sebagai petugas yang bawain koper kalian tuh juga kadang pas jengkel banget dan juga itu terlalu berat gitu. Kalau kita ngangkatnya pelan-pelan juga ngapain juga kita rugi di badan kita juga ya, misalkan sakit punggung lah atau apalah karena terlalu berat. Itu kalau yang ngurusin laki-laki. Kalau yang ngurusin perempuan kan kasihan kan harus ngangkat koper yang begitu berat. Jadi selain barang kalian aman, koper kalian juga aman dan juga kalian gak ribet misalkan harus ngangkat-ngangkat sebelum diurusin sama petugas. Itu kalian juga harus mikir si pihak petugasnya. Jadi petugasnya juga terbantu dengan kalian membawa koper yang ukurannya nggak terlalu gede dan juga nggak terlalu berat. Gede juga nggak apa-apa, asalkan nggak terlalu berat-berat juga. Misalkan diisi selimut-selimut berapa gitu, misalkan seperti itu sih. Atau jajan-jajan bisa juga kan. Jadi kalau yang
Misalkan makan tempat, pilih koper yang gede nggak apa-apa, yang penting nggak terlalu berat. Jadi dulu pernah waktu cuti pertama dari Arab Saudi, aku membawa koper itu seberat 29 kilo. Kopernya sekitar 1 meter, dan menurutku itu cukup makan tempat ya. Misalkan di bis-bis yang bagasinya di bawah udah penuh, harus dibawa ke atas, misalkan naik bis Damri atau apa, itu cukup merepotkan, karena selain beratnya dan juga space-nya itu cukup merepotkan kita. Jadi lebih baik ukurannya itu yang sedang-sedang saja. Misalkan mau gede ya silahkan, yang penting nggak terlalu berat. Kalau untuk jumlah bagasi, misalkan 25, 26, itu kalau saya pribadi masih suka dijadikan satu. Tapi kalau di atas 30, itu lebih baik dipisah aja jadi dua. Terus masih banyak teman-teman yang nanya, Mas, aku pesawat ini bagasinya berapa? Pesawat itu bagasinya berapa? Jadi setiap pesawat itu berbeda. Walaupun satu pesawat tapi beda harga, itu juga bagasinya berbeda. Yang pasti untuk jumlah bagasi tertulis di tiket atau di aplikasi buat teman-teman yang dipesankan majikannya lewat aplikasi. Kalau nggak ada semua, usahakan ketika beli tiket itu ditanyakan dulu berapa harganya, berapa durasi transitnya, misalkan transit, kemudian berapa bagasinya. Biasanya ini untuk teman-teman TKW, PRT yang terima beres aja dibelikan sama majikannya, tapi majikannya nggak nanya nih kopernya untuk bagasinya berapa gitu, makanya banyak yang bingung. Baiklah, itulah informasi yang bisa saya share ke kalian semua. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang saat ini mau cuti ke Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.